Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 9. Sebelumnya, kepada yang terhormat Ibu Dr. Kinkin Yuliati SPMS MSI selaku dosen pengampu Public Relation. Pada video ini kami ingin membuat presentasi atau video pembelajaran mengenai materi kami yaitu Public Relations dan juga Exhibitions. Nah, sebelumnya boleh next. Oke, sebelum kita masuk kepada materi dan penjelasan mengenai Public Relation dan Exhibition, kami dari kelompok 9 izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Di sini ada yang pertama dari saya sendiri, yaitu Deci Sabatini dengan NIM 17096220007. Nah, dan selanjutnya ada anggota kami, yaitu Dia Ayu Lestari, yang berNIM 17096220018. Selanjutnya ada Emilia Putri dengan 7 Masyifa Natasha dengan NIM 17096220008. Baik, untuk pembahasan yang pertama akan dibawakan oleh Dia Ayu. Boleh silakan Dia. Baik, terima kasih Deci atas kesempatannya. Jadi pertama-tama kita akan membahas tentang public relation. Public relation itu merupakan hubungan masyarakat yang penjelasannya itu suatu usaha dalam menciptakan suatu hubungan harmonis antara suatu badan atau organisasi dengan masyarakat melalui sebuah proses komunikasi timbal balik atau dua arah. Boleh di next? Selanjutnya ada public relation menurut para ahli. Jadi, public relation menurut The British Institute of Public Relation, ia mendefinisikan pada dua hal, yaitu yang pertama, aktivitas public relation adalah mengelola komunikasi antara organisasi dengan publiknya. Dan yang kedua, public relation adalah memikirkan, merencanakan, dan mencurahkan daya untuk membangun dan menjaga saling pengertian antara organisasi dan publik. Maka, bisa kita simpulkan bahwa public relation itu merupakan sebuah manajemen fungsi yang membangun dan memelihara hubungan yang saling menguntungkan antara satu organisasi dan komunitas di mana kesuksesan dan kegagalannya itu bergantung. Dan bisa kita tarik garis besar bahwa public relation itu berhubungan erat dengan komunikasi yang sangat berpengaruh dalam menghubungkan individu di dalam organisasi dengan pihak eksternal. Boleh di next? Selanjutnya ada tujuan public relation. Tujuan public relation itu sendiri yaitu untuk menegakkan dan mengembangkan suatu citra yang menguntungkan atau favorable image bagi suatu organisasi atau produk barang dan jasa terhadap pada stakeholders sebagai sasaran atau tujuan yang terkait yaitu public internal dan eksternal. Boleh di next? Selanjutnya ada peran public relation. Terdapat 3 peran public relation, di mana yang pertama itu peran public relation sebagai image maker. Di dalam image maker ini, public relation berperan untuk menciptakan, memelihara, serta meningkatkan citra positif, terutama citra positif dari suatu perusahaan. Yang kedua yaitu komunikator atau mediator. Peran public relation di dalam hal komunikator atau mediator ini public relation itu sendiri melaksanakan kegiatan komunikasi dua arah bagi stakeholders lembaga yang berdimensi vertikal, horizontal, internal, dan eksternal. Sehingga dalam hal ini itu terdapat atau terbinanya hubungan yang harmonis atau serasi antara organisasi dan publiknya. Dan peran public relation yang ketiga yaitu backup management, di mana public relation itu sendiri di sini itu memberikan dukungan dan menunjang kegiatan apa saja yang dilakukan oleh setiap departemen dalam sebuah perusahaan untuk mencapai misi atau sasarannya. Boleh di next? Selanjutnya ada fungsi public relation, di mana terdapat yang pertama itu ada fungsi public relation sebagai programming. Public relation di dalam programming ini, ia menganalisis suatu masalah, peluang, menetapkan tujuan, dan membuat anggaran. Dan yang kedua itu sebagai relationship, di mana public relation ini harus memiliki sebuah keterampilan yang baik, khususnya untuk mendapatkan informasi dari luar. Dan yang ketiga itu sebagai writing editing, yang di mana seorang public relation ini harus bisa membuat berita yang kemudian dirilis ke media. Lalu
yang keempat itu sebagai information, yang dimana public relation ini membentuk sebuah komunikasi dengan masyarakat agar mereka itu dapat mengetahui informasi apa saja sih mengenai sebuah perusahaan atau isi dari perusahaan dan organisasi tersebut. Lalu sebagai production, public relation ini akan membuat sebuah media komunikasi. Setelah mereka membuat media komunikasi ini, seorang public relation ini kemudian membagikan media komunikasi dan isinya dibagikan kepada halayak luas. Lalu selanjutnya ada special event, yang dimana public relation ini harus terampil dalam menangani kegiatan di luar, seperti pameran, konferensi pers, dan acara terbuka lainnya. Selanjutnya ada speaking. Pastinya keterampilan berbicara ini harus dikuasai oleh para public relation, yang dimana komunikasi keterampilan berbicara ini akan selalu berhubungan dengan pihak-pihak di dalam maupun di luar dan membentuk sebuah komunikasi yang harmonis. Lalu yang terakhir ada research dan evaluation, yang dimana public relation ini harus bisa atau harus dapat mencari informasi dan data-data yang kemudian akan dievaluasi oleh seorang public relation tersebut. Next. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Tasya, silakan. Baik, selanjutnya yaitu ruang lingkup public relation. Ruang lingkup public relation sangat luas mencakup seluruh bentuk kegiatan komunikasi. Ruang lingkup public relation tidak tergantung pada public eksternal dan public internal, tetapi juga karakteristik organisasi dalam menjalankan visi dan misi untuk mencapai suatu tujuan. Semakin luas komponen publik yang berkepentingan terhadap organisasi, maka elemen publiknya juga semakin meluas. Beragam dan permasalahan pun juga semakin kompleks. Pada sisi lain, ruang lingkup public relation juga terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama, membina hubungan ke dalam publik internal, yaitu publik yang menjadi bagian dari unit, badan, perusahaan, atau organisasi itu sendiri, seperti penanam saham dan karyawan dari tingkat atas sampai paling bawah. Yang selanjutnya itu membina hubungan keluar atau publik eksternal, yaitu publik umum yang mengusahakan tumbuhnya sikap dan gambaran publik yang positif terhadap lembaga yang diwakilinya. Selanjutnya yaitu strategi public relation. Tugas yang dijalankan pada public relation membutuhkan kreativitas yang tinggi, sehingga seorang public relation dapat membuat strategi dalam penjualan jasa atau produk terhadap konsumen, serta terus melakukan inovasi guna mempertahankan citra yang baik terhadap lembaga atau organisasi di tengah-tengah masyarakat pada era globalisasi seperti sekarang ini. Maka dari itu, untuk memperoleh kepercayaan, saling pengertian, dan citra yang baik dari masyarakat, maka public relation dapat menerapkan strategi sebagai berikut. Yang pertama yaitu public relation dapat melakukan tugas sebagai bagian dari strategi manajemen keseluruhan organisasi. Keterlibatan public relation dalam proses menyeluruh ini akan memberi manfaat besar bagi organisasi dan public relation itu sendiri. Selanjutnya yaitu public relation dapat berperan dalam strategi manajemen dalam mengelola kegiatan secara strategis. Oke, selanjutnya yaitu exhibition pameran. Nah, exhibition atau pameran itu kegiatan yang dilakukan untuk menampilkan dan mendemonstrasikan produk bisnis kepada masyarakat umum dengan tujuan agar bisnis tersebut dapat dikenal oleh banyak orang atau dalam artian iklan produk. Nah, pameran itu terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama, peserta pameran individu yang mungkin menggunakan pameran untuk tujuan iklan dan penjualan atau public relation. Yang kedua, peserta pameran individu yang sekali lagi dapat melayani kedua tujuan tersebut. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, dipersilahkan. Oke, baik. Selanjutnya ada alat bantu public relation atau humas untuk pameran. Pameran iklan dapat didukung oleh alat bantu atau public relation, diantaranya yang pertama ada film loop, kaset video, tayangan slide dan kaset, serta kaset video yang dapat ditampilkan pada berbagai perekam dan proyektor. Seringkali membantu menciptakan gerakan pada dudukan yang statis. Dan kemudian ada cetak ulang artikel
PR dapat diberatkan seperti foto-foto PR dapat dibesarkan untuk tujuan tampilan. Kemudian, rilis berita dan foto-foto yang diberi keterangan dapat disimpan di stand untuk diberikan kepada pengunjung pers yang mungkin tidak sempat mengunjungi press room. Kemudian ada undangan dengan tiket masuk dapat dikirimkan kepada para peserta, pelanggan, dan media. Kemudian resepi pers dapat diadakan di stand jika membawa pameran yang layak diberitakan atau dapat diatur di ruang pribadi di pusat pameran. Film dapat dokumenter pertunjukan film disertakan dalam yang diselenggarakan oleh penyelenggara pameran untuk pengunjung. Boleh di next. Kemudian ada kaitan public relation dan pameran. Yang pertama itu yang pertama ada meningkatkan kualitas dalam pembentukan citra, kemudian yang kedua ada menjalin hubungan bisnis dengan pihak lain seperti media massa dan perusahaan lain. Kemudian yang ketiga, menjadi bahan sebagai tolak ukur keberhasilan kinerja sebuah perusahaan. Oke, baik. Selanjutnya, boleh di next. Kemudian ada tujuan pameran. Tujuan pameran sendiri sebagai aspek pendukung citra sebuah produk penataan stand pameran yang merupakan salah satu upaya untuk menata dan menyampaikan informasi tentang sebuah produk. Tujuan pameran sendiri itu dapat dipaparkan menjadi yang pertama ada modifikasi tingkah laku atau orang-orang yang melakukan komunikasi itu mempunyai beberapa alasan, antara lain mencari kesenangan, mencari bantuan, memberikan informasi, mengemukakan ide dan pendapat. Kemudian yang kedua ada memberitahu. Memberitahu ini maksudnya kegiatan pameran dapat ditunjukkan untuk memberitahu pasar yang dituju tentang penawaran perusahaan. Kemudian ada yang ketiga membujuk. Membujuk dalam artian pameran yang bersifat membujuk atau persuasif umumnya kurang disenangi masyarakat. Pameran diarahkan mendorong pembeli dan pameran yang bersifat persuasif akan menjadi dominan jika produk yang bersangkutan mulai memasuki tahap pertumbuhan di dalam siklus kehidupannya. Kemudian yang keempat, mengingatkan. Pameran juga bersifat mengingatkan dan yang dilakukan terutama untuk mempertahankan merek produk di hati masyarakat dan perlu dilakukan selama tahap kedewasaan di dalam siklus kehidupan produk. Boleh di next. Kemudian ada manfaat pameran di dalam kegiatan public relation. Yang pertama ada sebagai media periklanan yang menyentuh semua panca indera, terutama mata, telinga, hidung, dan kulit. Kemudian ada pos atau pusat penerangan yang melayani segenap peserta pameran dan juga pengunjung, terutama kalangan media massa. Kemudian yang ketiga ada publisitas yang mulai disebarkan sebelum acara itu dibuka. Selama atau sesudah acara berlangsung, akan dapat meningkatkan daya tarik sehingga akan lebih mudah memikat perhatian para pengunjung. Kemudian ada publikasi akan menyebarluaskan pesan pihak penyelenggara kepada ribuan orang, termasuk yang berhalangan hadir. Selanjutnya ada menggalang pemahaman dan pengetahuan halayak mengenai organisasi atau produk-produknya. Kemudian pameran dapat menjadi koreksi terhadap persepsi maupun impresi orang. Boleh di next.
Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Emil atas penjelasannya. Selanjutnya terdapat kasus. Jadi, setelah kita mendengar penjelasan-penjelasan mengenai public relation dan juga exhibition tadi, kita mencari kasus yang berhubungan dengan materi yang kita bawakan tadi. Jadi di sini kita sepakat untuk mengambil kasus Jakarta Fair di tahun 2023. Jadi di sini kasusnya adalah Jakarta Fair atau yang dulunya kita tahu sebagai PRJ ini ditutup dikarenakan banyak barang pelaku UMKM yang melaksanakan pameran di sana dicuri oleh pelanggan. Nah, kasus ini diketahui setelah berbagai pelaku UMKM ini di Jakarta Fair di tahun 2023 ini mengatakan banyak dagangan mereka ini dicuri oleh pengunjung selama pameran berlangsung. Nah, salah satunya terdapat juga nih penjual mukena yang memberitahu bahwa terdapat 9 set mukena mereka hilang karena pada saat itu Jakarta Fair sedang ramai dan mereka tidak bisa waspada terkait barang yang mereka pamerkan atau mereka jualkan. Gitu. Dari kasus ini kita bisa tahu bahwa ini terdapat kaitannya dengan public relation. Jadi di sini bisa jadi public relation kurang dalam berkoordinasi dengan pihak-pihak keamanan. Atau bisa jadi public relation di sini tidak bisa atau kurang membatasi atau mengkuotakan pengunjung setiap harinya gitu, sehingga membludak dan membuat para pelaku UMKM tidak waspada terhadap barang yang mereka pamerkan. Oke, boleh di next. Oke, setelah kita tahu tadi kasus yang sudah kita ambil, di sini terdapat beberapa cara untuk menyelesaikan kasusnya. Yang pertama, ada evaluasi kejadian. Jadi, tim penyelenggara untuk melakukan evaluasi menyeluruh tentang apa yang terjadi dari kasus yang udah Jakarta Fair tadi alami gitu. Jadi di sini mereka tim penyelenggara harus mengumpulkan informasi tentang kejadian tersebut gitu, termasuk berapa jumlah UMKM yang terakibat, terdampak, kerugian materialnya, atau dari situ bisa dianalisis apakah citra dari tim penyelenggara ini masih baik atau tidak. Kemudian selanjutnya ada komunikasi dengan pelaku UMKM. Jadi penyelenggara ini terutama dibantu oleh public relation harus menghubungi dan berkomunikasi dengan pelaku UMKM yang terkena dampak pencurian itu tadi. Gitu. Jadi kita sebagai tim penyelenggara harus memberi pengertian, memberi dukungan dan juga mengganti rugi apa yang mereka alami gitu. Sehingga dari situ bisa membangun citra yang tetap baik di mata publik. Nah, selanjutnya ada perbaikan keamanan. Jadi, langkah-langkah perbaikan keamanan perlu segera diambil untuk mencegah kejadian serupa di masa acara yang akan datang. Di sini bisa dianalisis terlebih dahulu perbaikan keamanannya itu seperti apa. Keamanannya yang kurangkah, keamanannya yang kurang tersebarkan, atau kurangnya kamera pengawasan. Nah, selanjutnya yang terakhir ada komunikasi publik. Jadi penyelenggara di sini harus berkomunikasi dengan publik dan masyarakat umum gitu ya tentang kejadian yang dialami gitu dan langkah-langkah tim penyelenggara supaya kejadian-kejadian seperti itu tidak terjadi lagi dan mengambil kembali kepercayaan publik. Oke, boleh di next. Baik, kira-kira seperti itu pembahasan dari kelompok 9 mengenai public relation dan exhibition. Kurang lebihnya mohon maaf, dan apabila teman-teman atau dari Ibu Kinkin sendiri ada pertanyaan atau sanggahan dan saran, akan kita terima di pertemuan selanjutnya. Sekian dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.